dari keterikatan duniawi, yaitu kebanggaan diri. Nah, ini lebih halus lagi kalau ini. Saya Pak sudah bebas dari dosa dan maksiat. Tidak mungkin saya tergoda lagi oleh dunia. Dunia sudah saya kalahkan. Saya tidak terikat lagi oleh nikmat duniawi apapun jenisnya. Saya sudah mati-matian berjuang dan saya sukses. Betapa saya ini bangga dengan diriku karena mampu dan kuat melawan godaan dunia. Hati-hati, persepsi-persepsi semacam ini bisa juga menutupi Allah. Kalau yang awal tadi menutupi Allah, cahayanya dengan dosa. Yang kedua menutupi cahayanya Allah dengan keterikatan duniawi. Yang ketiga ini menutupi cahayanya Allah dengan diri kita sendiri. Merasa bahwa kita mampu, kita bisa. Hanya dengan daya kekuatan kita sendiri kita lupa bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Daya dan kekuatan apapun yang kita miliki untuk sukses, itu hakikatnya adalah dan hanyalah anugerahnya Allah saja. Jadi jangan tertipu oleh kebanggaan diri. Apapun sukses, apapun keberhasilan, termasuk keberhasilan menjernihkan diri, keberhasilan membersihkan kaca batin kita, itu hakikatnya adalah anugerah Allah juga. Maka satu-satunya yang pantas dan layak kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini hijab yang ketiga, ego. Ada lagi hijab yang keempat. Hijab yang keempat ini salah atau sesat orientasi. Kalau salah itu memang jalannya keliru, kalau sesat itu ya kayak orang tersesat. Jadi orang tersesat itu kadang-kadang maunya benar tapi di tengah jalan melenceng. Ini orientasinya sesat. Bukan sesat kufur atau sesat yang sering kita bikin matian ke orang dasar sesat, tidak begitu. Tidak sedalam itu, tapi sesat salah orientasi itu mungkin kita benar di atas semuanya, tidak ada lagi yang mengotori kita dari dosa, maksiat, keterikatan, kebanggaan diri. Sehingga kita mulia di hadapan Allah, kita menempuh jalan yang lurus. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan beberapa kenikmatan atau kesulitan. Sehingga tidak sadar kita sesat orientasinya. Arahnya tidak Allah lagi. Nah, ini juga jadi hijab. Ya, saya contohkan begini. Misalnya, amal baik, sedekah. Kita tekun bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang ikhlas, sama sekali tidak ada pamrih apapun. Akhirnya oleh Allah, rezeki kita dilipat gandakan seperti janjinya. Kita tambah kaya, tambah kaya. Nah, begitu sadar bahwa Allah ini melipat gandakan hartaku karena aku rajin sedekah dengan ikhlas. Enaknya sedekahku tak tambah lagi biar Allah lebih melipat gandakan lagi. Ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Awalnya benar sedekah dengan ikhlas, tapi begitu oleh Allah diuji dengan kelimpahan rezeki yang lebih banyak, akhirnya sesat orientasi. Sekarang dia fokusnya gimana caranya rezekinya lebih banyak lagi, biar Allah semakin menambah lagi. Sekarang fokusnya ke hartanya, bukan lagi ke Allahnya. Nah, ini sesat orientasi. Mungkin kita beribadah, apalah tahajud, puasa, Senin Kemis, duha, pokoknya amal ibadah kita luar biasa. Sehingga oleh Allah kemudian kita diuji dengan karomah-karomah kecil. Misalnya ucapan kita loh kok mandi, basa Jawa nih mandi. Ucapan kita kok ampuh ya. Kita ngomong apa gitu terus
kok yuk kejadian bener. Kita meramal apa, beneran begitu. Kita lihat orang itu, kita seperti bisa membaca dosa-dosa yang dia lakukan, misalnya begitu. Karena ketekunan kita mendekat ke Allah, kemudian kita oleh Allah diuji dengan karomah semacam ini. Itu kalau tidak hati-hati. Karomah-karomah ini kemudian melahirkan tadi kebanggaan diri atau sesat orientasi. Sesat orientasi itu akhirnya fokus kita pada karomah-karomah ini. Oh, berarti kalau aku semakin dekat dengan Allah, ibadahku tak tambah, semakin banyak ibadahnya, kesaktianku mungkin tambah dalam. Aku semakin bisa membaca masa depannya orang. Aku semakin bisa meramal apa yang akan terjadi. Orang yang menyalahiku akan takluk dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Nah, sekarang orientasinya ke sini. Ke karomah-karomah, ke kelebihan-kelebihan yang padahal itu hakikatnya ujian dari Allah. Ini juga mengotori kaca batin kita. Meskipun di level yang lebih tinggi. Ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Hati-hati, apakah itu dosa, kemaksiatan, keterikatan duniawi, atau ego, kebanggaan diri. Ini kan mudah dideteksi karena negatif. Tapi kadang-kadang yang positif-positif juga membuat kita sesat orientasi. Kita lupa bahwa arah kita adalah rahmatan lil alamin dan ilaihi roji'un. Menyebarkan cahaya ke sekeliling kita dan kembali kepada Allah. Jadi berarti jalan kita yang sejati adalah jalan kembali pada Allah. Tidak yang aneh-aneh dan macam-macam, termasuk yang duniawi, yang sakti-sakti, yang dahsyat-dahsyat. Jadi ndak itu. Itu semua kalau ndak hati-hati akan menjadi hijab. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita sih yang awam ya, teman-teman yang ngaji malam hari ini, kita levelnya mungkin masih harus bertarung dengan dosa dan maksiat ya. Kadang-kadang kita masih banyak dosa, baik yang sengaja maupun tidak. Kita masih memerangi yang paling dasar. Semoga kita pelan-pelan bisa membersihkan hijab-hijab dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, sehingga nanti secara paripurna kita bisa ilaihi roji'un. Ayo belajar bareng-bareng, saling membantu, saling mengingatkan, meskipun dengan adab dan akhlak yang sesuai.